Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Baik, pada hari ini kita belajar tentang azan dan syarat sah salat dulu ya. Pertama azan. Azan itu apa definisinya? Azan itu definisinya adalah memanggil orang. Dulu pernah Nabi Muhammad SAW bertanya kepada sahabat bagaimana cara memanggil orang untuk sholat. Ada yang mengusulkan pakai lonceng, ada yang mengusulkan pakai tabu, ada yang mengusulkan pakai trompet. Tapi semuanya itu menyerupai non-muslim. Rasulullah tidak menyetujui itu, tapi ada seorang sahabat bermimpi, termasuk juga Umar bin Khattab, dua orang sahabat yang bermimpi. Kemudian mimpinya itu didatangi oleh Jibril. Kemudian disampaikan bahwa azan itu dengan perkataan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, al-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Mimpi oleh seorang sahabat ini dikatakan oleh Umar bin Khattab, saya juga mimpi seperti itu, kata Umar. Kemudian apa kata Rasulullah? Inilah mimpi yang baik. Kemudian Rasulullah SAW memanggil Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan karena suara Bilal keras dan bagus di antara sahabat-sahabat yang lain. Maka disuruh Bilal untuk menggunakan azan. Azanlah Bilal. Maka itulah definisi azan. Azan itu sebenarnya kalau arti secara bahasanya telinga. Artinya azan itu bagi orang yang mendengar, maka dia harus mengikuti panggilan azan. Keutamaan azan, keutamaannya adalah kata Nabi SAW, sebaik-baik orang yang azan selama 12 tahun, maka Allah jamin baginya surga. Kalau dari sisi isi sendiri, keutamaan azan itu adalah kalimat-kalimat yang sangat luar biasa. Banyak orang yang masuk Islam gara-gara mendengar azan. Kita lihat di Eropa, di daerah non-muslim, Cina, Jepang, mereka takjub mendengar azan itu karena beda dengan nyanyian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu langsung menyentuh kepada hati. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anak bayi pun ketika baru lahir diazankan. Ini adalah kalimat-kalimat yang harus dia bawa sampai dia meninggal dunia. Sebab-sebab disyariatkan azan tadi sudah saya sampaikan. Tata cara menggunakan azan, untuk caranya adalah bersuara keras. Kalau dulu orang naik ke atas menara ya. Kalau sekarang nggak perlu naik ke atas menara karena toanya sudah di atas menara. Yang penting keras. Terus iqamah itu bedanya dengan azan cuman setelah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamatis shalah. Jadi kalau seandainya iqamah orang Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah jawabannya la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah la haula wala quwata illa billah. Itu maksudnya kenapa kayak la haula wala quwata billah. Marilah salat gitu. Tapi la haula wala quwata billah. Kita tidak ada daya upaya untuk melakukan salat kecuali daya upaya yang diberikan Allah. Kemudian hayya 'alal falah, itu orang yang salat itu dia nanti akan menang gitu kan. Kita enggak ada daya upaya untuk menang, kecuali Allah sendiri yang memenangkan. Qad qamatis shalah, dirikanlah salat. Qad qamatis shalah, dirikanlah salat. Maka kita jawab apa? Aqamaha wa adamaha. Ya, saya akan dirikan, saya akan tunaikan. Aqamaha wa adamaha. Ya, saya akan dirikan, saya akan tunaikan. Aqamaha wa adamaha. Kemudian doa zikir. Kemudian setelah itu, doa setelah azan ya ada ya. Allahumma rabb hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah
ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajatal aliyata rafi'ah wa ba'su maqama mahmudan allazi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad. Itu doanya ya. Doa zikir setelah ketika iqamah, doa dan zikir ketika iqamah, kemudian beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh muadzin. Dah, ini sudah dibahas oleh siapa? Ahmad Ferdi. Saya hanya komentar sedikit. Ya, baik. Sekarang karena ini materinya padat banget, kita lanjut. Saya kepengennya kalian tuh baca semua gitu, biar banyak ilmunya. Dan biar karena waktu kita ini singkat ya, jadi nggak perlu yang panjang, tapi kalian saya harap bisa belajar sendiri ya, karena ini kan bahasa Indonesia. Baik, sekarang sholat dan kedudukannya. Sholat, kedudukan sholat tentu penting sekali dalam Islam ya. Sholat merupakan ibadah yang pertama diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada mulanya sholat fardu difardukan kepada Rasulullah SAW dalam Isra Mi'raj ya, selama 50 kali kemudian dikurangi jadi 5 kali. Jadi Isra Mi'raj itu tahun ke-11 kenabian. Tahun ke-11 kenabian, 11 tahun Nabi menjadi Rasul, maka baru diwajibkan sholat 5 waktu. Sebelum itu Nabi SAW sholat dari semenjak diangkat jadi kenabian sampai tahun 11 itu adalah sholat tahajud satu. Yang kedua adalah sholat pagi dan petang. Ayatnya itu adalah bil wuduwi wal asal, pagi dan petang. 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang. Itu model sholat Nabi dulu. Tapi setelah ada Isra Mi'raj tahun ke-11 baru Nabi diwajibkan untuk sholat. Kedudukan sholat itu sebenarnya sangat penting. Pentingnya gimana? Komunikasi antara Allah dengan hambanya. Komunikasi hamba dengan Allah. Jadi hamba akan mengadukan segala permasalahannya kepada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kedudukan sholat adalah tempat curhat hamba kepada Allah. Sehebat-hebat seorang pemimpin gak mau dia menemui mungkin hambanya 5 kali sehari. Tapi kalau Allah menyediakan waktu untuk hambanya bertemu 5 kali sehari. Kedudukan sholat. Terus hukum meninggalkan sholat tentu kafir ya. Jabir SAW mengatakan antara seorang dengan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Faman taraka shalah faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat kafir. Jadi kafir yang dimaksud ini adalah kafir sebagian, bukan kafir keseluruhan. Kafir sebagian, beriman kepada sebagian ayat, kemudian kufur kepada sebagian yang lain. Ya, enggak kufur hakiki, dia kufur sebagian. Tapi jika seandainya dia mengumumkan kepada orang bahwa sholat itu tidak wajib, maka di sanalah dia disebut dengan kafir hakiki. Tapi kalau dia sendiri saja yang belum melaksanakan sholat, dia diam-diam tidak mengumumkan ke orang, maka itu disebut kafir sebagian, belum kafir secara keseluruhan. Terus pendapat ulama berkaitan dengan orang meninggalkan sholat, ya ini banyak pendapatnya, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, bahwasanya orang yang meninggalkan sholat tidak bisa dikatakan kafir, tapi dia termasuk orang yang fasik. Minta agar segera bertobat. Jika dia tetap tidak mau bertobat, maka dikenakan hukum had. Kalau pada masa ini, pada masa khalifah itu orang yang tidak melakukan sholat itu pukul 20 kali dengan cambuk. Zuhur 20 kali, enggak asar, enggak sholat juga 20 kali juga. Itu pada masa khalifah. Abu Hanifah orang yang meninggalkan sholat tidak dibunuh atau diperangi, tapi dia dijatuhi hukuman. Ya, atau ditahan sampai dia melakukan sholat. Adapun mengingkari kewajiban sholat dan menyatakan halal untuk meninggalkannya, maka dia dikenakan hukuman sesuai dengan zahir nas dalam Al-Quran. Yaitu orang yang seperti itu maka dia dianggap murtad atau menentang agama. Pernyataan Syaukani, banyak pernyataan sini. Kepada siapa sholat diwajibkan? Sholat diwajibkan tentu kepada orang-orang yang mukallaf. Tapi ada 3 orang yang tidak diwajibkan. Selain daripada ini wajibkan sholat. Siapa itu? Orang yang tidur sampai dia bangun. Artinya memang betul ketiduran gitu, bukan ditidur-tidurkan.
anak kecil sampai dia mimpi basah, artinya dia balik. Kemudian orang gila sampai dia sembuh dari gilanya. 3 orang ini yang tidak wajib sholat. Tapi kalau seandainya beda dengan orang yang 3 ini, maka semuanya wajib sholat, baik laki-laki maupun perempuan. Sholat anak kecil tentu dapat pahala. Jumlah sholat jelas ya. Jumlah sholat ya 17 rakaat sehari semalam, dibagi pada 5 waktu. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Mungkin saya rasa itu tentang sholat ini. Kemudian berikutnya adalah terakhir ini tata cara sholat. Tata cara sholat bagaimana disampaikan oleh, ini saya ngambil yang menurut saya ya bagus ya. Yang lain-lain kalian juga dapat. Tata cara sholat dan sunnah-sunnahnya ya. Pertama tentu niat takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu, membaca Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, tasyahud, kemudian mengucapkan salam. Sebenarnya jumlahnya kan nanti dibagi menjadi berapa? 13 ya rukunnya. Sujud ini 2 kali, duduk antara 2 sujud. Jadi 13 rukun. Tapi dari 1 rakaat ini, inilah semuanya isinya. Kemudian niat, apa itu niat? Tentu niat adalah takbiratul ihram, berdiri, ruku, sujud, kan salam. Sunnah-sunnah dalam sholat nih sunnah-sunnah. Angkat kedua tangan, meletakkan tangan di atas tangan kiri, gitu, melipat tangan gitu kayak orang meninggal tuh. Baca doa al-fatihah, isti'azah, membaca amin, baca surah selain al-fatihah, gitu kan. Baca surah-surah pendek, takbiratul dan istiqal. Takbiratul istiqal itu berpindah ya. Cara melakukan ruku, kemudian bacaan ketika ruku, bacaan ketika bangkit dari ruku, cara menurunkan badan, sujud, itu sunnah-sunnahnya. Oke. Episode pertama. Oke. Ini kayaknya saya salat ini bagian pertama ya, masih ada lagi tambahannya ya. Terima kasih atas perhatian, komentar. Terima kasih. Tutup dan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah nanti kita akan ketemu di Google Meet ya sebentar. Ya, nanti saya sampaikan di grup WA. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Kita tutup dengan baca hamdalah. Jangan lupa ya, like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.